Antum Sama-sama ini saya. apa namanya? Asli mana sih Beb sebenarnya? Ana asli Jakarta, Beb. Jakarta ya? Kalau Abah dari mana? Jakarta, Umi dari Bogor. Oh, ini Bogor. Heeh. Itu jarak cuma 2 minggu, Beb. 2 minggu dapat kabar. Kata Hmm. Abah sama Aki Abu Bakar bilang, Yusuf besok 2 minggu lagi berangkat. Waduh, cepet amat nih dua minggu kita Langsung bilang. abis Langsung. ditawarin 2 minggu ada pemberangkatan. Kalau berangkatan, Ajib. kita belum siap nih. Nggak bisa apa-apaan, Beb. Belum bisa apa-apa nih. Bahasa Arab dikit-dikit bisa. Gimana tuh ceritain pertama kali iya. ketemu Hasan di Hadromut berarti? Di Hadramut atau dijemput Abi Hasan. Wah, kita peluk. Ketemu dibawa ke Manggis, Beb. Oh ya, oh iya dia diarak Diarak. Iya, mana ada juga. Antum itu. ada hadir ya? Ada. Diarak terus. Nah, dari situ mulai tuh. Disuruh baca doa, kan baca doa. Ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf di Habab Podcast Ngobrol Sesaat, semoga bermanfaat. Kali ini hadirin, sebagaimana antum-antum minta kepada saya untuk menghadirkan Al-Habib Yusuf bin Husain Al-Idrus. Alhamdulillah kita bersama tamu kita yang mulia, guru kita Al-Habib Yusuf bin Husain Al-Idrus. Apa kabar Beb? Sehat Beb? Alhamdulillah, Beb. Masya Sehat. Allah, anak girang banget antum datang. Ini anak tunggu-tunggu, Beb. Undangan antum nih mau kesini nih. Mau ngomong belum berani. Alhamdulillah ya, kemarin pas bagian malam Rebo ya. Om Rebo di Burda ya. Di Manggis. Berkonsultasi, ngobrol, akhirnya tuh terjadilah hari ini ya. Alhamdulillah. Apa kabar, sehat Beb? Alhamdulillah, Beb, sehat. Antum Sama-sama ini apa namanya? Asli mana sih Beb sebenarnya? Ana asli Jakarta, Beb. Jakarta ya? Kalau Abah dari mana? Jakarta, Umi dari Bogor. Oh, ini Bogor. Dulu tuh Ana punya kakek di daerah kota, Beb. Kota? Daerah kota tuh, Di Abu mana? Bakar. Di dekat Hemuruk. Oh, yang Ada Jalan Al-Idrus itu. Ada Lidrus itu. Baru pindah ke Otista tuh, Beb. Pindah ke Otista, pindah lagi ke mana? Daerah Tebet. Tempat. Dari Tebet baru masuk Condet, Beb. Condet. Masuk Condet, Beb. Antum awal pertama di Condet, baru di Condet. Ana lahir di Condet. Lahir di Condet. Nah, tahun 75. Abah masuk tahun 72 itu, 1972. 72. Ana lahir 1975. Oh iya. Itu Habib Yusuf bin Husain Al-Idrus ini kan adik daripada Habib Abu Bakar ya, Al-Idrus ya. Iya, adik. Ada yang berapa? Ada yang ke Karena ada yang ke anak kan 5 saudara, Beb. Oh, 5 saudara. Perempuan, terus kedua Abu Bakar, Sagaf, Ana Yusuf, baru Huria terakhir. 5. Terakhir. Ada yang keempat. Antum pernah ke Hadromut ya? Pernah ke Hadromut ya? Sampai Hadramut, alhamdulillah. Sebelumnya di mana? Ana sebelumnya memang dari kecil udah madrasah tuh Abah masukin, Beb. Madrasah ya? Madrasah masukin terus ngaji kan, ngaji kampung deh, Beb. Ngaji kampung. Kemudian SD, SMP, SMA sampai kuliah tuh kan. Oh, antum kuliah juga ya? Alhamdulillah. Kalau sampai anda lihat ini ya, satu juga ya antum ya? Iya, Alhamdulillah. arsitek, alhamdulillah. Terus pindah lagi ke mana? Bahasa asing, Abah Cikini. Oh. Nah, di situ. Kan itu belum ada dakwah ya, masuk dalam dakwah, tapi Dulu belum. Belum ya? Belum. termotivasi apa antum mau langsung berangkat ke Hadromut itu? Ada dakwah motivasi itu? Iya, Habib Bu. Umar. Habib Umar, karena dulu gini, Beb. Ah. Aki itu Abu Bakar kan sama Sagaf kan lebih dulu dia terjun di dakwah tuh kan. Oh iya. Sono kemari dia ikut majlis taklim. Iya. Karena urusannya bantu-bantu Abah tuh, Beb, dulu. Abah. Bantu Abah kan dulu kan notaris, pengacara, masih anak bawa supir. Oh, Supir ke Tegal. Oh, khidmat dah sama Abah ya? Khidmat sama Abah itu. luar biasa. Wali kota tuh kan. Oh. Pulang pergi. Kalau nggak salah Akhirnya- dengan dari Abu Bakar, Abah ini yang suka apa? Kalau yayasan apa semua beliau yang pegang semuanya dia. Oh iya, semuanya. beliau pegang. Turun sekarang Ana bawa berkas dulu, Beb. Oh. Berkas Ana bawa terus kan, kelurahan, kecamatan, wali kota terus Ana bawain tuh. Luar biasa. Sampai kan Abah memang itu subhanallah, Beb. Abah itu walaupun kerja tapi cintanya sama ulama tuh luar biasa, Beb. Oh. Cinta sama ulama gitu. Ketika lagi sholat Jumat, Abah bilang, "Yusuf, kasih itu yang khotib Jumat." Kasih amplop. Abah ngumpat, Beb. Oh, luar biasa. Abang ngumpat. Pelajaran tuh ya. Pas kita kasih ulama itu si khotibnya, dari siapa? Dari Abah, Beb. Lihat Abah nggak ada di Nggak belakang. ada, Beb. Beb. Ngumpat ah. Iya. Udah terima dah tuh. Terus Abang ngajarin lagi, "Sup, apalin nih? Surah-surah pendek nih, apalin nih." Gitu kan. "Sup, kasih undangan nih ke sana nih." Gitu. Jadi bikin kita dekat kepada ulama, Beb. Dididik ya. Dididik. Didikannya tuh dari awal dari Abah ya. Iya, dari Abah sama dari Njit, kakek. Onji. Kakek dari pihak Umi itu Asegaf, Jitasa. Jitasa. Juga. Sampai kita belajar masuk ke daerah Bogor tuh kan sama kiai-kiai. Akhirnya kita
bilang pengen masuk pesantren deh, belajar pesantren serius gitu. Oh. Udah, masuk deh pesantren deh. Itu masih cari pesantren tuh, Beb. Oh, masih centang. Masih cari. Ada tempat kiai itu di daerah Bogor, kita masuk. Kiai Muhammad tuh, Kiai Mahmud. Di situ akhirnya dengar kabar, Abah nawarin, "Sob, gimana? Kalau ke luar negeri aja." Tahun berapa tuh, Beb? Tahun berapa? Itu tahun 2003, Beb. 2003. 2003. Wah, kita bilang luar negeri enak nih, kan? Jauh. Terbang pesawat di luar negeri gitu kan. Pesawat. Iya, Pak, siap deh, Pak, itu kan. Ziarah keluar Batang ke Kuitang tuh, ziarah tuh. Oh, jarak keluar Batang. Ziarah keluar Batang dulu sebelum berangkat tuh. Itu jarak cuma 2 minggu, Beb. 2 minggu dapat kabar. Kata Abah sama Akhi Abu Bakar bilang, "Yusuf, besok 2 minggu lagi berangkat." Waduh, cepet amat nih 2 minggu gitu. Langsung abis ditawarin 2 minggu ada pemberangkatan. Ada berangkatan. Ajib. Kita belum siap nih. Nggak bisa apa-apaan, Beb. Belum bisa apa-apa nih. Bahasa Arab dikit-dikit bisa deh. Udah akhirnya berangkat deh. Sampai Hadramut, Beb. Itu pesawat, Beb, mendarat, Beb. Ketika mendarat itu debu-debu. Beram-beram semua nih. Tahun 2003 ya. Di Sewon. Oh, mendarat langsung Sewon. Di Sewon langsung. Sana baru ke Sewon. Ganti pesawat. Mendarat di Sewon. Tuh, Sewon kan masih pasir tuh. Udah turun dari pesawat, dijemput tuh sama dari Darul Mustafa tuh pondoknya santrinya. Itu ngelewatin jalanan, nih luar negeri apa di mana kita bilang? Gunung-gunung batu, gunung pasir, kendaraan gak ada yang bagus, Beb. Kendaraan gak ada yang bagus. Rumah-rumah dari tanah tuh kan, gurun pasir ya. gurun pasir. Waduh, ini salah kali kita bilang nih kan. Masuklah ke Darul Mustafa. Tarim, masuk ke Tarim. Udah adaptasi, belajar. Nah, sehari 2 hari kita belum ada tempat. Karena kita cuma berangkat 2-3 orang tuh, Beb. Itu khusus tuh, Beb. Jalur khusus tuh. Tahasus deh ya. Tahasus deh. Akhirnya kita masuk ke pondok namanya Ma'had Badar. Itu yang belajar orang-orang Amerika. Orang Jepang, Beb. Terus dari Singapura, Malaysia yang belum kuasain bahasa Arab. Tapi bahasa mereka masing-masing. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Antum udah bisa bahasa Inggris. Bisa. Abah Cikini kan, udah bisa tuh, udah ada persiapan. Udah belajar tuh bahasa Arab, nulis, ngomong, terus baca. Yang ngajar sering datang tuh dulu Habib Ali Al-Jufri. Ali Al-Jufri yang Mesir? Jeddah. Oh, masih di situ ya? Iya, masih di situ. Beliau ngajar tuh dari Darul Mustafa ke Ma'had Badar. Jadi cabangnya Darul Mustafa. Kazim Asegaf datang situ ngajar. Udah, Ahmad Al-Kaf juga. Antum itu tahun 2003 kalau Sohib antum siapa di situ waktu itu? 2003 Ana Akhi Mustafa bin Ja'far setelah antum apa sebelum? Ana sempat ketemu, Beb. Sempat ketemu 2003. Mustafa tahun berapa? 2005 ya kali. Mustafa 2004 2005 deh. 2005 ya. 2005-an deh Ana ketemu. Antum ketemu di Darul Mustafa apa di mana ketemunya? Di Darul Mustafa. Kan Ana 11 bulan tuh di Furo di cabang. 11 bulan udah kuasain semua, baru ditempatin di Habib Umar Darul Mustafa. Ketemulah sama Habib Mustafa. Ketemu ya? Ketemu, Beb, ngobrol. Ana belum kenal Habib Hasan, Habib Abdul belum kenal. Tapi Nurul Mustafa dengar belum? Belum juga. Belum dengar, belum. Tapi udah ketemu Habib Mustafa dulu lah. Habib Mustafa udah ketemu tuh. Akhirnya 2005 2006 Akhi Abu Bakar kirimin dulu masih CD ya. CD. Belum DVD. Bukan VCD. Belum DVD, VCD. Karena kan ada di laptop tuh kan. Nyampe juga ya ke sana ya? Nyampe, dikirim deh. Kirim pakai ada orang yang berangkat. Orang berangkat ya. Nitip situ ya. Nitip situ. Terus pasangnya di mana? Di laptop. Di laptop. Kan ada itu kan tempat internet dulu kan masih internet kan masih buka-buka tuh. Buka. Wah, ini Majlis Nurul Mustafa nih kan. Mustafa, Beb, mana nih? Dia jelasin tuh begini. Baru jelasin Mustafa. Itu satu di Darul Mustafa. Di Darul Mustafa. Habib Mustafa rasa juga pertama nggak langsung ke Darul Mustafa ya. Di cabang dulu ya. Furu juga. Berapa lama antum di Darul Mustafa? Maksudnya di Tarim Hadramut ini berapa lama antum? Di Tarim ana dapat sampai 6 tahun lah. 6 tahun ya? 6 tahun. Jadi 4 tahun ana di pondok, di dalam, di Ma'had. 2 tahun ana nikah di situ kontrak. Ana nikah di sana nikah. Oh, nikah di Hadramut. Waduh. Sama Habib Umar, alhamdulillah. Sama Habib Umar. Habib Umar yang baca khutbah nikah, Habib Abdullah bin Syahab, Allahyarham menjadi saksi, Habib Masyur kakaknya Habib Umar tuh yang nikahin kita. Hakim. Gitu. Tahun berapa tuh?
Itu 2007, Beb. 2007. 2007, Beb. Jadi Tahun berapa tahun 2003. terus nikah di situ? 2003, 2004, 5, 6, 2007 ada nikah. Tinggal di situ. Tinggal di situ 2 tahun, Ana. Apa aja Beb tinggal di situ? Ya enak, Beb. Iya. Luar biasa. Maksudnya- Enak lah, Beb. Maksudnya Perjuangan juga. perjuangan juga ya? Perjuangan juga. Maksudnya kalau kita kan wah ajib amat ya. Punya istri, punya anak terus tinggal di sono. Tapi fulusnya dari sini gitu, Bapak. Ada yang ngirimin enak, fulus. Itu baru ajib ya. Aja, Beb. Oh, fulus dari sini, kita ada punya usaha di sini, kita hijrah ada ke sono. Oh, enak. Ibadah aja di sono ibadah. Oh iya, ibadah, taklim, Taklim buat kebutuhan udah dikirim dari Indonesia. Ajib. Begitu kali ya. Iya. 2 tahun tuh di Buat Hadramut ya. kita mendidik anak juga enak kan. Oh, iya benar. Buat kita apa? Antum di Hadramut itu berapa lama? Kan tadi 4 tahun, 6 tahun. Temu di Darul Mustofanya berapa lama? Di Darul Mustafa 4 tahun. Oh, di Darul Mustofa 4 tahun. 4 tahun. Baru Abi Umar izin. Anak izin dulu sama Abi Umar gitu kan. Oh, Mau izin. cari kan pendamping kita bilang istri. Udah, Oh, izin Muzuat. izin Zuat. Oh. Izin Zuat. Udah kalau nanti anak ngomong tahun ketiga Abi Umar belum kasih. Nanti kalau pada sana setahun lagi 4 tahun. Oh, Nanti antum cari di Darul Zahra. Disuruh cari. Disuruh cari Darul Zahra. Anjir. Cari Darul Zahra ada Itu kawan-kawan. jadi ke Darul Jarum sih gimana? Foto-foto apa langsung? Iya, foto-foto, tapi kita kan hubungi kontak yang di Indonesia dulu. Indonesia. Yang dari Gitu. Palembang, yang dari Jawa Timur kan minta kontak. Udah, Abi Umar kasih izin. Kata Abi Umar, antum batazawaj mau nikah, udah jahiz bed. Wahid bilang, udah punya rumah belum di sini? Oh gitu. Belum, Habib. Harus siapin rumah dulu, kata Abi Umar. Oh. Siapin rumah dulu, udah dapat rumahnya, datang lagi ke anak, kata Abi Umar. Udah siapin rumah. 1 kontrak tuh, Beb. Oh nyawa. Nyewa 6 bulan tuh. Oh. Ntar dia udah dapat. Oh. Udah. Akhirnya ngadap lagi ke Abi Umar. Abi Umar bilang suruh ngadap anak punya kakak Abi Masyur almarhum Ali Masyur. Ya, baik Mas. Udah. Ngadap, Udah ada Ngadep. ngadap Beb anak. Anak ingat hari Jumat tuh anak ngadap, ya kan? Setelah selesai Jumat diajak makan bareng, Beb. Oh. Udah, walhasil singkatnya kata Abi Ali Masyur, antum punya rumah udah ada isinya belum? Lemari, tempat tidur, kompor, belum, Beb. Cari isi dulu semuanya. Harus diisi dulu. Udah diisi, baru balik lagi ke anak, balik lagi ke Habib Umar. Marhaba, Beb. Udah, siapin semua, baru udah. Nikah, Beb, alhamdulillah. Alhamdulillah nikah di situ. 2 Dapat tahun 2 tahun. 2 tahun. Punya anak di situ apa? Enggak dapat, Enggak. enggak dapat. Jadi nikah di situ terus Terus akhirnya masih belajar tuh, anak belajar di Darul Mustafa, pulang di Rubateri, Abi Salim Syatiri, balik lagi di Ahgof, pulang lagi. Harim Antum juga. Hari mana juga di Darul Zahra, pulang terus. 2 tahun Allah belum kasih kita anak belum. Itu. Akhirnya udah nggak lama 2008 Abah meninggal. 2008. Jadi udah zuat dulu ya berarti ya. Udah zuat dulu. Udah zuat dulu baru apa meninggal. Abah meninggal. Oh, 2008 tuh. 2008. Itu putuskan pulang ke Jakarta. Iya, putusin pulang. Abi Umar nggak ngasih, Beb. Oh sih. Kalau pada Syahren. Ntar 2 bulan ente baru pulang. Jadi Padahal abah meninggal nih. Abah meninggal. Anak itu ketika meninggal Abah, Beb, dikasih kabar, yang ngasih kabar Abah Hasan. Oh. Abah Hasan. Akhirnya Abu Bakar nggak berani. Semua nggak ada yang berani deh. Yang ngasih kabar Abah Hasan bin Ja'far. Bin Ja'far. Kabarin. So biar sabar ya, begini ya, Beb. Udah. Itu HPS sudah ketemu Antum belum? Itu 2008 2007 berarti Hadramut kalau nggak salah ya? 2007 ya kalau nggak salah. Iya. 2007 ya. Ada ya? 2007 akhir ya. Ketemu HPS ya? Ketemu Abah Hasan. Pertama kali ketemu HPS. Iya, ketemu di situ. Gimana tuh ceritain pertama kali ketemu HPS di Hadramut berarti? Di Hadramut. Atau ketemu Abah Hasan di Hadramut, anak jemput ke bandara, Beb. Oh. Anak jemput, anak siapin tempat semua segala macam kan. Jahe sudah Antum. Makan siang apa segala macam. Karena Akhi Abu Bakar yang bilang, "Besok Abah Hasan mau datang berangkat." Siap, Beb. Itu jadwal-jadwal anak ini, Beb. Kalau ditartibin. Tartibin tuh. Oh, udah. Udah. Dapat dah Habib Hasan kenal. Wah, girang kita, Beb. Selama ini kan masih lihat di VCD doang kan. Iya. Internet masih belum terlalu ini dulu tuh. Jarak-jarak kemana itu? Itu ziarah sampai ke Huraidah ziarah gitu. Ke Zabit. Keadaan nggak? Keadaan ziarah, ada ziarah juga. Ziarah. Habib Abu Bakar Ali Idrus ya. Yang Ada nih. susu ada nih ziarah. Oh, luar biasa. Masyaallah Habib Hasan. Ketemu deh tuh di situ, Beb, di Wirang. Ana pakai jemput, Beb, dari Terim Sewun tuh ke Sonat, Beb, naik bis, Beb, ana sendirian. Naik bis sih. Sendirian.
Ada berapa 12 jam? jam. 10-12 jam ya? 12 jam. 10-12 jam ya? Udah. Jemput anak pakai bis. Sampai sana ketemu Habib Hasan. Diajak motor. Yusuf, anak mau makan nasi goreng. Nasi goreng, Beb. Nasi goreng dalam hati di sini ada nggak ya nasi goreng itu kan? Udah. Oh, ada Rusmagli yang bilang. Aneh nggak tuh Rusmagli itu bahasa Arab Rusmagli. Udah datang ke restoran, sampai restoran itu subhanallah, Beb. Habib Hasan, Beb. Anda rasain sendiri tuh. Sampai di restoran itu malam, Anda ingat? Anda ini menunya ada mana aja? Anda bilang, tanya sama pelayannya. Dia bilang, Pak, ini cuma ada Rusmagli. Cuma ada nasi goreng doang, Beb. Subhanallah. Yang diminta Habib Hasan tadi, gitu. Udah, pesan nasi goreng dah semua. Itu Habib Hasan bawa. Anda ingat ada Fauzan dulu, Fauzan. Ya, Terus yang gede juga ya, gendut. Abdurrahman Mukhtar ya. Mukhtar. Ada Mbak Fadol dari Tarim. Wah, Masya Allah, Habib Hasan kita bilang dia kan. Pas omongannya, Beb, nasi goreng. Nggak ada menu yang lain. Yang ada di situ cuma nasi goreng. Kayak udah tahu duluan berarti ya? Udah tahu duluan gitu. Udah. Sampai Habib Hasan pulang gitu. Itu di situ dekatnya Habib Hasan di situ. Dekat di situ, ada ngobrol, cerita segala macam. Cerita dakwah di Indonesia, Habib Hasan cerita dakwah. Habib Hasan udah janji tuh, besok nanti antum pulang ke Indonesia, Anda kasih antum murid, antum mau berapa? 50, 100? Iya, Beb, insyaallah, Beb, marhaba gitu bilang. Udah, alhamdulillah dah. Pulang ke Indonesia. Habib Hasan jemput, Beb. Oh, gantian di mana? Di bandara. Sama Habib Abu Bakar. Sama Habib Mustafa kalau nggak salah, Beb. Habib Mustafa hadir tuh. Dulu masih mobil CRV ya. CRV dulu, CRV biru. Hitam biru. Biru dongkar. Biru dongkar. Dijemput Habib Hasan. Wah, kita peluk. Ketemu dibawa ke Manggis, Beb. Oh ya, iya dia diarak. Iya, mana ada juga. Antum ada hadir ya? Ada. Diarak terus. Nah, dari situ mulai tuh disuruh baca doa, kan baca doa. Ceramah belum ceramah. Suruh baca doa, udah dari situ pulang ke rumah. Minggu depan antum udah hadir ya di majelis anak kata Hasan. Di mana, Beb? Di Pasar Minggu. Oh siap, Beb. Itu Aki Abu Bakar kalau nggak salah ada nggak bisa datang tuh, Beb. Jadi anak sama naik motor masih, Beb. Oh, 2009 lah pulang. 2009 pulang. Pasar Minggu dakwah pakai panggung kan dulu kan tinggi kan. Iya. Duduk berapa orang tuh hujan tuh. Datang Habib Hasan diarak dulu kan. Belah jamaah. Udah selesai baca maulid, anak disuruh ceramah, Beb. Habib Hasan ngomong sebelumnya. Bisa kita dengarkan tahu mau izah sana selanjutnya Habib Yusuf bin Said Idrus baru pulang dari Hadramaut begini. Oh itu, Beb, anak keringet dingin, Beb. Karena baru pertama kali. Pertama kali ceramah. Baru pertama kali. Keringet dingin, Beb. Aduh, ngomong apaan kita bilang nih kan. Nah, bismillah dah. Ceramah, Beb. Dia masih begitu udah kaku-kaku kan. Ceramah. Selesai Anda pamit sama Habib Hasan. Habib Hasan, Anda enggak tahan nih, Beb. Mulai bertahan, Habib. Anda bilang mau cari kamar mandi dulu gitu kan. Udah, Anda permisi. Anda pulang, Beb, ke rumah. Iya. Karena emang pertama kali kita tampil ya. Tapi alhamdulillah dari situ mulai Hasan arahin begini, Habib Yusuf begini. Anda ingat banget waktu Anda jalan sama Hukum Bakar, Anjit Segap nelfon. Anjit Hasan. Kakek ya? Iya, Anjit Hasan Bakar. Itu tolong kasih tahu Habib Hasan gitu. Habib Yusuf itu wajib ke malam minggu. Jangan tidak hadir, itu wajib. Kakek ya. Itu Anjit Hasan. Ya, Anjit. Ntar disampaikan lagi dah. Makanya sering mutu kan ditasan sama Habib Hasan. Awal terakhir itu pertama-tama di tempat antum, tempatnya Habib Abu Bakar yang di Depok. Pesona Depok ya. Pesona Depok. Bikin acara, ada Wali Dukum juga di situ, ada Jid juga, luar biasa. 2000. Terus antum pulang dari Hadramaut ke Nurul Mustafa. Nah, awal mula adanya majelis as-shalah itu as-shalah langsung, Beb, 2009 akhir tuh. Antum buka? Karena pulang Februari 2009 tuh. Antum langsung buka. Apa ada katanya kan ada anak murid datang tempat antum ngajakin. Ada beberapa pemuda ngajakin buka majelis, Beb. Iya. Siapa tuh, Beb? Ada teman ngajak dulu satu, Beb. Ada Ustaz Ahmad dulu tuh. Dari Klender, dia ngajak, Yusuf di Pulau Gadung nih masuk deh. Kita buka majelis. Belum ada Habibnya di situ, belum ada Habibnya. Di mana, Ustaz? Di Pulau Gadung kata dia. Ya udah. Boleh deh, besok kita datang. Itu ada mulai, Beb, mengajar baca ratib sama baca maulid dia ulami Habib Umar bin Hafid.
Oh, itu bawa udah lama itu. Iya, masih 5-6 orang Beb yang ngajar. Itu yang datang tatoan Beb. Tatoan. Oh, tatoan. Anting Beb. Anting. Rambut gondrong dikuncir Beb. Waduh. Oh, terminal sih ya. Terminal Beb. Ana nggak nyangka Beb. Nggak nyangka nih. Ini bener mau ngaji apa mau apa nih, kita belum mau nyanyi, kita bilang. Udah, Ustaz Ahmad bilang, Ustaz Beb, ini masih baru, pada antum ngomongnya aja yang enteng-enteng. Udah, karena cerita masalah salaf, masalah para wali kan. Udah, dari 5 orang itu Beb, ya kadang sebagian masih pakai celana pendek Beb. Tapi duduklah, kita bareng-bareng duduk. Seminggu, 2 minggu. Minggu ketiga, Ana datang ke Pulau Gadung naik motor masih itu. Ketika lewatin jembatan, ada satu orang, dia manggil-manggil. Jalannya masih gontai Beb. Masih gontai? Pegang itu kan botol deh. Beb, so Beb, maafin deh Beb, Ana nggak bisa ngaji Beb, malam ini Beb. Ana lagi stres Beb, lagi pusing, begitu. Megang botol Beb. Astagfirullahaladzim. Ana sama anak kan dulu, sama ada Mamat yang nganterin kita. Mamat. Iya, Mamat yang supirnya Abu Bakar. Abu Bakar. Kadang Pak Adi yang nganterin. Gitu. Kawal terus tuh Pulau Gadung. Udah Beb, Ana sabarin dah. Sabarin ngaji. Tambah tuh. 5, 10 orang, 15 orang. Dari rumah mulai masuk ke masjid. Masuk ke musola. Mulai ada orang panggil kan untuk mimpin ceramah, mimpin tahlil, segala macam lah tuh, mulai tuh. Nah, belum ada nama Beb, belum ada nama. Majelis taklimnya udah ada. Udah ada. Cuman namanya belum ada. Belum ada. Oh, terus antum cari nama ke Majelis Maulid aja kita bilang. Gak lama 2010 ya, Abi Umar datang tuh. Ke Indonesia. Abi Umar datang di Wisma DPR. Puncak tuh. Puncak. Antum hadir. Ana hadir. Ana minta di situ Beb. Minta nama di situ. Abi Umar kasih kan, lihat ke atas. Jadi ketika Abi Umar sebelum sholat subuh, Ana jemput pakai mobil Beb di tempat penginapannya Beb. Oh. Ana jemput, Abi Umar masuk naik mobil Ana bawa ke musola bawah tuh, Wisma DPR tuh. Oh iya. Emang Ana strategi mau nanya sekalian itu kan, nama majelis. Udah di mobil Abi Umar mainin AC itu kan, AC dimainin. Antum tanya gimana Abi Umar? Habib, betul ism lihadal majlis fi Pulau Gadung. Abi Umar, Umar gitu dong Beb. Udah nggak dijawab Beb sama Abi Umar. Oh nggak dijawab. Diam. Udah sampai depan masjid tuh, Wisma DPR, musola tuh, Abi Umar buka pintu, lihat ke langit itu, ke langit, ke langit, baru majelis as-shalah langsung kasih. Kan, anak supir tuh, baru Ratibul Fatihah. Gilang dong hati. Wah girang. Ini kok nggak dijawab pertanyaan gitu kali ya? Dijawab nih, kenapa nih? Aduh, kenapa nggak dijawab? Nggak tahu, lagi mencari alam malakut. Alam malakut kali ya. Buka pintu udah betul kaki Beb. Anak pikir, Abi Umar lupa deh nih. Mau ngomong lagi, nggak bisa udah tuh kunci mulut dah. Abi Umar lihat ke atas, lihat ke bawah, baru ngasih langsung. Majelis as-shalah dibilang. Ana ingat Ana punya cerita sama waladi yang waladi sakit tuh, Abdurrahman sekarang kan? Abdurrahman. Ana datang ke Walid, Abdurrahman Segap, minta doa. Datang Walid, Ana punya anak sakit, udah kritis. Ana bilang, manis mo, kata Walid Abdurrahman, Walid Bukitduri. Allahyarham ya. Namanya dulu Muhsin kan, Akhi Hasan yang namanya Muhsin. Muhsin bin Abdullah bin Ja'far bin Umar bin Ja'far. Mana asal Muhsin gitu. Dari mana dia dapat Muhsin? Ana bilang dari min jihatil Ana punya ummi, abahnya Hasan bin Muhsin bin Abdullah. Anak-anak Muhsin bin Abdullah gitu. Gimana Walid? Oh, bagus. Udah kan? Udah, Ana kasih hadiah buat Walid ambil, dikasih lagi ke Ana. Udah Ana jalan. Oma jangan panggilan. Ya Walid gitu kan. Ya Walid. Wah. Ya Walid. Ente mau anak ente sembuh. Wow. Badil ismu bismu. Ganti namanya sama. Jadi mencari dulu Be. Itu orang itu nggak sembarangan minta nama. Sekarang itu nggak sembarangan ngasih nama asal orang sekarang kan. Itu ada apa dan sebagainya dah. Orang dulu guru cari dulu pas buat kitanya, pas buat ininya. Nah kita mah nggak tahu. Makanya kalau udah orang ngasih nama jangan suka ditambah-tambahin. Guru kalau udah ngasih nama udah ambil. Kadang-kadang orang sekarang nih guru ngasih nama ntar ditambahin sama dia.
Iya, kadang kita udah kasih nama kagak dipakai sama dia. Kagak dipakai. Itu yang Pak bahaya. tuh. Orang kalau suka bikin kopi, Ah, kopi racikan, tuh orang ahli kopi bikin racikan, itu ditambah-tambahin nggak enak hasilnya. Nggak enak. Tapi kalau sudah dari yang ahlinya, udah minum. Iya. Kalau dinamain Muhammad, udah jangan tambah-tambahin. Kalau namain, udah tambah-tambahin, ikutin aja berkah. Gitu. Dan subhanallah Beb, itu Abi Umar kasih nama as-shalah. Perbaikan Beb. Iya. Memang susah Beb, Pulau Gadung. Aduh. Oh. Pulau Gadung, Pulau Kambing, mulai daerah-daerah ini ya, yang namanya belakang terminal ya, depan stasiun pasar. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih istiqomah Beb. Oh, alhamdulillah. Udah berapa tahun tuh berarti? 29 ya? Itu 2009, sekarang udah 12 ya? 12 tahun. 13 tahun ya. Luar biasa 13. Berkat Akhi Abu Bakar Beb. Terus? Akhi Abu Bakar support terus. Support, Habib Hasan support terus. Dua itu aja deh, dua anak cukup. Alhamdulillah. Dua anak cukup, jadi sampai sekarang alhamdulillah. Berapa kali ya antum? Anak pertama kali milad datang juga tuh kan tempat antum. Iya, malam antum. Senin, malam Senin. Malam Senin Luar ya. biasa, Antum udah. sendiri tuh ya, masuk dalam ya. Masuk ke dalam. Wah, luar biasa, sukses sudah hebat. Habib Mustafa pernah datang juga. Sukses sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau dia dengan dari sekarang perjuangannya kan luar biasa. Ya. Jadi terus pengajian tiap malam apa di situ? Itu malam Senin di situ, terus malam Rabu di Klender tuh, Pulau Kambing tuh. Malam lainnya kita muter ya Beb. Kalisari, daerah Klender, Pulau Gadung sekitar tuh. Kalau ada yang tanya antum ke Majelis Nur Mustafa itu sejak kapan? Nurul Mustafa gabungnya ya dari 2000 pas pulangnya Beb. Pas 2009. pulang tuh. Langsung. Pas pulang langsung ke Nur Mustafa malam minggu ya. Malam minggu langsung Beb. Antum nggak hadir kecuali kalau sakit, kalau ada uzur. Di Nur Mustafa pasti malam minggu sudah menjadi salah satu pengajar tetap Nur Mustafa. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang juga. Sampai sekarang Beb. Apa kesan-kesan di Nur Mustafa gimana sih antum? Ya Nur Mustafa memang buat anak tuh memang jadi satu Motivator motivasi kita. Jadi kita ketemu sama guru-guru Beb. Oh iya. Terus kita juga dipaksa untuk beristighomah di situ karena keberkahan itu memang di Nur Mustafa itu nggak bisa dibohongin Beb. Berkahnya ada ya. Berkahnya Beb. Berasa tuh. Berasa Beb, berasa. Jadi kenal sama orang-orang yang orang-orang hebatnya kan di situ ada. Kenal dengan jamaah yang dari macam-macam lapisan lah itu Beb. Jadi alhamdulillah di Nur Mustafa ini banyak yang Anda dapetin itu. Jadi malam minggu Anda nggak boleh terima undangan kecuali terpaksa. Terpaksa Anda baru boleh terima undangan. Sama anak juga gitu. Iya. Nggak boleh memang. Nggak boleh terima undangan. Padahal paling banyak undangan malam minggu. Malam minggu. Iya. Tapi karena memang keberkahannya dari situ kita, ya udah gitu. Jadi sampai orang tahu kalau ngundang Habibullah malam nggak bisa dah gitu. Nggak bisa, susah udah. Karena itu wajib situ Beb. Wajib. Sumbernya di situ ya. Sumber di situ. Sumber keberkahannya di situ. Nur Mustafa, Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Kalau ada yang nanya Beb, siapa yang mengenalkan Habib Yusuf ke Nurul Mustafa? Yang kenalin. Yang kenalin Ana punya kakak, abang. Abu Bakar, Habib Abu Bakar yang kenalin. Abu Bakar tuh. Dari mulai Ana belajar di Hadramut dia udah kirimin VCD. Bahkan dulu pernah ngirim satu buku juga tuh, dakwah pemuda, masih nggak dakwah? Iya, dakwah pemuda Jakarta, dakwah pemuda ibu kota ya. Dakwah pemuda ibu kota tuh, Basan kirimin tuh buku. Baca tuh kan. Dan beliau juga sampai sekarang masih nge-backup kita. Nur Mustafa jangan sampai kita jauh, deketin terus. Abu Bakar yang kenalin Ana. Luar biasa. Abu Basan main ke rumah Condet, bikin acara di rumah. Anak ada lahir di mana, di rumah sakit haji. Abu Basan datang, gendong Abu Basan. Ibu Yusuf, ini anaknya nanti buat anak aja nih. Anak jodohin sama anak-anak, kata Abu Basan. Oh iya, bisa marhaba kita bilang. Luar biasa. Jadi semuanya Abu Basan memang dari awal itu udah sama kita, Beb. Nadrahnya ya. Karena memang mungkin hukum ini banyak support juga. Ke Akhi Hasan kan. Nah, satu-satunya Habaib yang muhibbin kalau katakan. Muhibbin ya. Sama Habaib itu Habib Abu Bakar. Zahir batinan dia luar biasa. Dia kalau girang dia ajak kita ke girangannya luar biasa dah. Belum lama kemarin kan ke sini. Beliau ajak kita ke rafting itu luar biasa Abu Bakar. Habib Yusuf jadi dakwahnya berarti mengikuti Nur Mustafa dong kalau begitu. Apa punya metode lain ada apa?
Ya konsepnya kayak konsep Nur Mustafa. Meneladani Rasulullah berarti ya. Mengajak Rasulullah. orang untuk cinta kepada Rasulullah. Iya Iya betul. Iya betul. Kenapa antum bisa cocok untuk itu dakwahnya? Kan sekarang ada dakwah kan macam-macam. Tapi pada waktu itu tahun 2009, wah ini cocok nih mendakwahan nih. Gitu. Apa tuh yang membuat antum harus kita meneladani Rasulullah? Apa tuh? Iya, karena memang sekarang kan banyak pemuda tuh yang kehilangan sosok, Beb. Maksudnya mereka banyak terbuai dengan siaran televisi kan, sinetron-sinetronnya, Beb. Terus di YouTube-nya kan dari segala macam musiknya atau pakaiannya atau ucapan-ucapan mereka, Beb. Itu jauh dari Islam sebenarnya. Jadi kita ambil sosok. Memang Habib Hasan juga ngomong, Beb, kalau antum mau ceramah atau ngajar, banyakin, Beb, kasih tahu tuh siapa sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW itu, bagaimana akhlaknya, gimana di keluarganya. Jadi dari situ Anda sampaikan tuh, Beb, ya kan? Karena memang yang paling bisa kita sampaikan ya cerita dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian baru kita kasih contoh para ulama-ulama setelahnya gitu. Ya, sosok itu aja, Beb, yang kita kasih tahu. Kalau untuk kita masalah fikih kita tekankan, masalah tauhid kita tekankan, atau masalah tafsir kan, mereka sulit untuk terima kalau Anda rasa ya. Karena yang kita pegang ini bukan orang yang memang di dalam pondok pesantren, yang dari jalanan, Beb. Di luar di luar pondok. Tadi yang kata dia bilang yang enteng-enteng dulu, Beb. Enteng dulu sampai harinya mereka mau duduk, mereka mau paham, baru kita masukin, Beb. Masukin fikihnya bagaimana, hadisnya, tafsirnya. Awalnya sosok baginda dulu Nabi Muhammad SAW. Biar melembutkan hati mereka. Ya, gitu. Dan itu benar-benar terbukti ya, maksudnya bagus gitu, maksudnya bisa menarik gitu ya. Menarik, Beb. Dari pakaiannya mulai dia berubah, pakai kain sarung mulai dia ada kisah-kisah yang menyentuh hati, dia nangis gitu, Beb. Terus dia mulai mau kerja gitu, Beb. Mau kerja, cari kerjaan. Tadi kan enggak, dia mau cuma nongkrong sana, nongkrong sini, main trek-trekan motor, pacaran segala macam. Alhamdulillah setelah kita sabarin kan, dia enggak gampang, Beb, ya. Megang anak muda nih enggak gampang, Beb. Sabar. Akhirnya mereka mau pelan-pelan. Dia mau kerja, dia mau kenal sama ulama, duduk, dia sabar duduk zikir, sholawat. Ya berkat kita sampein daripada sosok Nabi Muhammad SAW gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu terbukti di eksisnya Majelis As-Shalah selama 13 tahun ya. 13 tahun. Ya. Ada base camp khusus di sana di Pulau Gadung, apa ada masjid, apa ada majelis taklim, apa gimana? Base camp paling kita bawa ke Condet aja, Beb. Ngumpul di rumah biasanya. Ngumpul di rumah. Ngumpul di rumah. Kalau di sana mungkin ada tempat anak-anak, cuman belum ada yang tetap, Beb. Gitu. Jadi paling kita keliling di sana, ngumpul di rumah. Di majelis kan, di rumah kita buka burda juga. Setiap malam Sabtu. Ini menyikapi kemarin 2 tahun Covid ini tetap sempat tutup apa? Sempat tutup 3-5 bulan, Beb. Tutup 5 bulan tutup. Kemudian kita udah nggak betah, anak juga udah mulai pada ngayap kemana-mana nih, Beb. Udah pada jalan apa segala macam kan. Gersang juga. Gersang. Udah kita putusin, buka. Akhirnya buka di rumah dah. Oh, di rumah. Yang datang Masya Allah, Beb. Banyak yang datang. Iya. Mungkin pada kangen rindu, Beb. Di mana-mana masjid pada tutup, mushola pada tutup. Alhamdulillah itu. Ya berkat kita istiqomah jalan bareng dengan Majelis Nur Mustafa, Beb. Sekarang Habib Yusuf ini sudah punya anak berapa, Habib Yusuf? Anak ada 3, Beb. Alhamdulillah. Kalau ada sih 5 sebenarnya. Kalau ada 5, terus ada 5. Cuman sekarang Allah kasih 3. Alhamdulillah, berkah. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh, doain. Soleh, barokah insyaallah. Habib Yusuf ini apa niat ke depannya gimana buat Majelis As-Shalah ini gimana? Buat terus nasihat-nasihat buat anak muda lah khususnya. Nasihat ya. Ya buat majelis kita dan buat anak muda semua, kita memang harus paksain diri kita. Allahumma paksain bahasa doanya itu. Allahumma paksain. Kita harus dekat sama ulama, kan? Harus ada sosok yang harus kita cari. Kan orang tua itu kan ada 3 ya, Beb. Orang tua kandung yang melahirkan, orang tua yang menikahkan, mertua, sama orang tua yang mengenalkan kita kepada agama, guru. Kita harus dekat kepada mereka. Kalau memang yang paling terpenting adalah kita dekat dengan guru. Kita harus punya guru, Beb. Punya guru,
Harus punya sosok yang bisa ngingetin kita. Kalau kita salah, ada yang ngasih tahu. Kalau kita lupa, ada yang ngingetin. Gitu. Ya, sosok kita ya bisa kita ambil dari orang tua atau mertua atau guru. Tapi yang terpenting adalah guru. Kita harus punya guru. Dan yang paling mulia adalah guru. Untuk semuanya para pemuda, ya. Guru, karena guru yang mengenalkan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Berkat guru juga kita bisa taat sama orang tua, Beb. Iya, berkat guru juga kita bisa taat sama mertua. Itu nasanya, Beb. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, kita bisa sabar, ya, dengan apapun rintangan cobaannya. Kita ngajak baik orang, ya. Kemudian kita harus ikhlas, Beb. Biar ikhlas, ya. Karena dengan ikhlas itu nanti insya Allah Nasihat buat anak muda nih, Bib. Alhamdulillah kita kan dikasih umur panjang masuk bulan Rajab. Oh, bulan Rajab. Apa sih, Bib, hikmahnya bulan Rajab? Terus ada hikmah apa di bulan Rajab ini? Mungkin orang-orang pengen tahu tuh bulan Rajab. Ya. Yang dikatakan ini kan bulannya Allah, Syahrullah. Banyak. Gimana tuh, Bib, bulan Rajab ini? Gimana menyikapinya kita di bulan Rajab ini? Ya, kita masuk tanggal 3 kalau salah, Beb. Iya, tanggal 3 Rajab nih. Memang Nabi kan ketika masuk bulan Rajab, Nabi banyak baca doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab, ya, di bulan Sya'ban, dan sampaikan aku di bulan Ramadan. Dan bulan Rajab ini bulannya untuk kita banyak istighfar. Yang tadinya wajib kita kerjain, kita tambahin yang sunnah-sunnah, ya. Yang tadinya makruh kita kerjain, kita tinggalin yang makruh-makruh. Dan keutamaan bulan Rajab ini memang bulannya kita untuk nanam kebaikan-kebaikan, nanam kebaikan, ya kan. Bulan Sya'ban kita menyirami dengan sholawatnya. Kemudian bulan Ramadan kita akan dapat keutamaannya. Emang orang dulu, Beb, itu kalau udah masuk Rajab, gimana? Bulan Rajab itu kalau udah masuk bulan Rajab mereka memang udah mulai puasa, Beb. Oh, puasa tuh Rajab. Ada yang puasa Senin Kamis. Bulan Sya'ban mulai puasa Nabi Daud tuh puasa. Jadi udah biasa masuk bulan Ramadan. Udah biasa. Kalau kita di Betawi itu memang bulan Rajab itu memang udah harus kita jaga, Beb. Karena kan ada keberkahan tuh di situ tuh. Keberkahan di istighfar aja kan, kalau kita baca istighfar aja, Nabi udah janjiin, Beb. Istighfar tuh Nabi udah janjiin tuh. Man lazamal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli dikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang dia doyan baca istighfar, minta ampun sama Allah, bakal dia Allah kasih jalan keluar dari kesulitan, ya, Beb. Dan Allah bakal hilangkan kesumpakannya, dan Allah kasih rezeki yang kita nggak sangka-sangka datangnya, Beb. Ya. Jadi kan istighfar ini memang luar biasa, Beb, utamanya. Walaupun kalau di Hadramut, kalau Rajab itu gimana sih, Beb, di Hadramut? Iya, Syahrul Rajab ya sama seperti ini, Beb. Di Indonesia tuh. Kalau yang dia tahu ya para ulamanya ya, di Hadramut Yaman itu ya baca habis maghrib langsung tuh, Beb. Habis isya langsung. Rabbil fili warhamni wa tub alayya. Langsung tuh. Ketika kita sholat isya, salam kanan salam kiri langsung. Rabbil fili warhamni wa tub alayya, Rabbil fili warhamni wa tub alayya, tuh bareng-bareng tuh 70. Habis itu baru baca Ilahi ya Rabbi subhanallah. Baru baca doa yang lain tuh. Gitu. Baru nanti imam baca doa. Tapi awalnya istighfar Rajab dulu. Nah, mau subuh gitu juga di Hadramut, di Darul Mustafa, di Masjid Jami. Subuh sama maghrib. Rabbil fili warhamni wa tub alayya 70 kali. 70 kali. Kalau bisa setiap hari ya. Setiap hari, Beb. Kan dianjurkan setiap hari tuh, Beb. Setiap hari kita ambil angkat tangan, maka diharamkan jasanya tersentuh api neraka, Beb. Masya Allah. Alhamdulillah, bulan Rajab. Mudah panjang umur. Sampai bulan Sya'ban, sampai bulan Ramadan, sampai terus kerja sampai Allah Taala pengen kita selama-lamanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Taala. Karena kan janji tuh, Beb, ada kan, ya. Siapa orang yang dia jaga bulan Rajab, Beb, dia jaga bulan Rajab, dia muliain bulan Rajab, dijauhin maksiat dosa, ya, maka Allah berikan taufik dia di bulan Sya'ban. Karena dia jaga taufik di bulan Sya'ban, dia jaga bulan Sya'ban, ya, Allah kasih taufik, berikan taufik untuk berbuat baik tuh sampai di bulan Ramadan. Ramadan dia jaga lagi, Beb. Nanti Allah jaga Ramadan yang ini sampai akan datang, Beb. Luar biasa. Dijaga sama Allah tuh. Enggak sampai situ, Beb. Allah bakal jadikan dia min ahlil mahabbah wal irfan, Beb. Jadi jadikan Allah yang hatinya tuh cuman
pengennya Allah aja ikhlas, sabar, tawakal, yakin, dan ahli irfan. Allah yang pengennya bikin pikirannya orang aja dah, buat baik aja dah. Itu baru diawali dari bulan Rajab, Beb. Sekarang nih, Sekarang. pemirsa, sekarang ini. Yeah. Jadi antum-antum semuanya udah mulai jaga di bulan Rajab ini. Jangan maksiat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak bisa kayak wali-wali Allah, ibadah yang luar biasa, begitu banyaknya, paling kagak kita jauhi maksiat. Maksiat. Jangan maksiat. Tapi emang itu paling berat jauhi maksiat. Paling berat itu. Ya gak? Paling utama ketimbang banyak ibadah ya. Iya. Jangan kita jauh dari perbuatan baik. Bagaimana kumpul-kumpul sama orang-orang soleh, ngaji, taklim, yang di Pulau Kambing, yang di Pondok Pulau Gadung, jangan jauh-jauh dari majelis as-sholah setiap malam Senin. Terus malam Kamis di Kalisari. Malam Kamis di Kalisari, Habib Yusuf. Malam Sabtu di Condet ya. Malam Sabtu di Condet. Tuh. Malam Sabtu Habib Yusuf di Condet, malam Jumat di Kalisari. Malam Kamis ya? Malam Kamis Kalisari, malam Senin di Pulau Gadung. Majelis as-sholah, ajak semuanya. Mudah-mudahan semakin menghidupi hati kita. Malam Minggu di Nur Mustafa, Beb. Malam Minggu di Nur Mustafa. Jangan kemana-mana. Jazakallah khair, Habib. Ya, Beb. Terima kasih banyak. Udah banyak kita ngobrolin, nggak terasa ini waktu udah hampir 1 jam. Masya Allah. 1 jam. 1 jam. 40 menit, luar biasa. Ini luar biasa, banyak ininya. Sebelum ditutup, Ana mau kasih hadiah buat antum, ada dari Kori. Tapi sebelumnya pasti ada beberapa kata mutiara yang buat anak muda. Pesen, ada beberapa kalimat buat anak muda, Bib. Silakan Bib dari sini, Bib. Oh, kata mutiara pesannya ya, buat anak muda. Semuanya kita harus yang pertama punya sosok ya yang membuat kita terus motivator. Harus punya satu sosok, seorang guru ya yang bisa mengarahkan kita ke kebaikan. Jadi anak muda nggak boleh nggak punya guru, harus punya guru. Habaibnya ada, ustadznya ada. Yang pertama, yang kedua kita hidup ini memang harus dalam keadaan sabar dan istiqomah. Sabar apa yang kita mau, sabar. Allah pasti kasih apa yang kita mau. Allah pasti kasih apa yang kita inginkan. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar ya. Man sabara zafiro. Siapa orang yang sabar pasti dia akan sampai. Yang ketiga kita ikhlas. Semuanya kita ikhlas ya. Kerjaan kebaikan, enggak usah pakai minta diimbalin kecuali ada urusan bisnis baru dah. Urusan bisnis kita baru minta imbalan ya. Karena emang hukum bisnis. Tapi kalau untuk kebaikan jangan sekali-kali minta balasan atau minta upah atau minta segala macam. Untuk kebaikan semua insyaallah lillahi taala itu. Itu aja mungkin. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi. Tapi sebelumnya anak kasih simbolis ini dari Kori buat Habib Yusuf. Mudah-mudahan berkenan menerimanya. Terima kasih sudah datang. Insya Allah bermanfaat ya. Nanti untuk ininya Beb, di mana? Di bawah nanti. Di bawah ya. Nah, jadi segitu saja dari saya, Abdullah bin Ja'far Segaf. Ikutin terus channel YouTube Habib bin Ja'far Segaf. Juga mungkin Habib Yusuf ada channel YouTube-nya atau insyaallah menyusul dikabarin. Instagram belum, nanti menyusul. Belum, insyaallah nanti dikabarin, ada di deskripsi ini. Mudah-mudahan tambah barakah semuanya. Jazakallah khair. Salam dari saya Abdullah bin Ja'far Segaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Syukran.